Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 PKN kelas PSIA dari BP 21 akan membahas mengenai masyarakat madani, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Arum Asna Naziha dengan NIM 2130306011, yang kedua yaitu saya sendiri Gina Imtinan dengan NIM 2130306027, yang ketiga yaitu Jumiati Putri dengan NIM 2130306036, dan yang keempat yaitu Miftahul Faiza 2130306045. Halo teman-teman, saya Aroma Naziha yang akan membacakan materi pertama, yaitu konsep masyarakat madani. Pengertian dari masyarakat madani itu sendiri merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep dari civil society. Pemaknaan dari civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Konsep masyarakat madani merupakan konsep yang bersifat universal, sehingga perlu adaptasi dan disosialisasikan apabila konsep ini akan diwujudkan di Indonesia. Karena konsep masyarakat madani lahir dari masyarakat asing. Apabila konsep ini akan diaktualisasikan dalam wacana masyarakat Indonesia, diperlukan suatu konsep. Perlu ada langkah-langkah yang kontinu dan sistematis yang dapat merubah paradigma, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat Indonesia. Masyarakat madani menurut para ahli, yang pertama, Mun'im pada tahun 1994 mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial. Yang kedua, Mahasin pada tahun 1995 yang menyatakan masyarakat madani sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Yang ketiga, menurut Munawir pada tahun 1997 berasal dari bahasa Arab yaitu madani. Kata madani berakar dari kata kerja madana, yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Di dalam konsep masyarakat madani terdapat ciri-ciri masyarakat madani. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bentuk masyarakat lainnya. Yang pertama, menurut A.S. Hikam ada 4 ciri utama dari masyarakat madani, yaitu yang pertama, kesukarelaan, yang artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang kedua, kesuasembadaan, yaitu setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat, tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya. Yang ketiga, kemandirian. Dan yang keempat, keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan. Sementara itu yang kedua, menurut Nurkolis Majid, ciri-cirinya yaitu pertama, semangat egalitarianisme atau kesetaraan. Yang kedua, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, partisipasi yang tinggi. Dan yang kelima, penentuan kepemimpinan melalui pemilihan. Baik, saya Gina Imtinan akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai cara membentuk masyarakat madani. Nah, bagaimana sih caranya membentuk masyarakat madani ini? Dan di dalam masyarakat madani nih, terdapatlah beberapa nilai-nilai yang harus dimaknai dan ditanamkan sejak dini ke dalam diri setiap individu. Apa saja sih sikap-sikap atau nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak dini? Yang pertama yaitu adalah toleransi, di mana toleransi ini merupakan sikap menghargai serta menghormati perbedaan yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu keadilan sosial, yaitu sikap yang tidak membeda-bedakan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban setiap anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu demokrasi,
demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang keempat yaitu pluralisme, di mana yaitu keberadaan masyarakat yang majemuk sehingga setiap individu itu harus memahami dan menyikapi perbedaan yang ada dengan sikap yang tulus. Nah, selanjutnya mengenai syarat-syarat terbentuknya masyarakat madani, di mana jika ingin terbentuknya suatu masyarakat madani, kita itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, yang syarat-syaratnya ini ada 10 teman-teman. Yang pertama yaitu tidak adanya dominasi kekuasaan pemerintah atas masyarakat. Contohnya itu tidak adanya monopoli, karena pada dasarnya setiap masyarakat itu memiliki hak-hak yang sama di dalam aspek-aspek kehidupan, baik itu aspek politik, baik itu aspek pendidikan maupun aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya. Yang kedua yaitu masyarakat itu memiliki ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, contohnya itu seperti melakukan demonstrasi atau pemilihan umum. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Nah, hal ini berkaitan dengan perbaikan dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menunjang program pemerintah. Nah, yang keempat yaitu setiap masyarakat ini harus menerima setiap perbedaan sosial, baik itu suku, ras, agama yang ada di lingkungannya. Yang kelima yaitu setiap masyarakat yang berkemampuan diberikan hak dan kesempatan. Nah, contohnya ini seperti terlibat dalam forum untuk membahas isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama, serta menentukan kebijakan publik, terutama di bidang politik, agar setiap individu itu memiliki kesadaran politik yang tinggi dan tidak bersifat apatis. Yang keenam, memiliki rasa dan sikap toleransi sehingga antar masyarakat dapat menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, di dalam setiap perbedaan, baik itu perbedaan keyakinan, kebudayaan, hingga perbedaan pendapat, nah masyarakat madani itu terbentuk dengan individu yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan, berusaha terus untuk memajukan dan hidup dengan pendidikan, sains juga teknologi, mengamalkan nilai kewarganegaraan dan memiliki akhlak dan moral yang baik, serta ikut berpengaruh dalam menentukan suatu keputusan dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu sistem pemerintahan yang melingkupi lembaga hukum, ekonomi, dan sosial. Nah, sistem pemerintahan yang menjadi syarat masyarakat madani tadi itu melingkupi lembaga hukum, ekonomi, dan sosial yang berjalan dengan produktif dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang kedelapan yaitu hubungan antar masyarakat berjalan dengan teratur dan terbuka, serta di dalamnya itu terdapatlah kepercayaan antar satu sama lain, baik itu dengan tetangga dan masyarakat lainnya. Yang kesembilan yaitu hilangkan sikap diskriminasi dalam setiap bidang dan aspek kemasyarakatan. Salah satunya di dalam pembangunan dan pelayanan sosial. Nah, masyarakat madani ini adalah masyarakat yang manusia-manusia di dalamnya itu saling menghargai satu sama lain, saling mengakui hak-hak asasi manusia satu sama lain, dan menghormati setiap prestasi atau pencapaian dan kemampuan individu yang ditunjukkan untuk masyarakat. Dan yang ke-10 yaitu tersedianya sistem pendidikan yang berjalan dengan baik. Nah, sehingga dapat menjadi suatu media untuk mengembangkan sumber daya manusia baik secara mental maupun sosialnya. Nah, agar setiap manusia tadi itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Nah, jika ingin membentuk suatu masyarakat madani, tentunya harus memenuhi 10 syarat yang telah saya sampaikan tadi. Tantangan masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani merupakan suatu kondisi yang senantiasa diidam-idamkan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk menjadi masyarakat madani, tentunya mempunyai beberapa tantangan. Yang pertama yaitu tantangan demokratis. Tantangan demokratis yaitu mengembangkan sikap demokratis bukan hanya mengenai pembentukan individu, namun untuk keperluan bersama. Yang kedua yaitu sikap toleran. Indonesia yang bineka menuntut kita untuk bersikap toleran, tinggi dari setiap anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu saling pengertian. Di dalam suatu masyarakat demokrasi, perbedaan pendapat justru merupakan suatu hikmah untuk membentuk suatu masyarakat yang mempunyai horizon. Untuk keperluan tersebut diperlukan pengetahuan dan penghayatan mengenai kebinekaan tersebut. Selanjutnya yaitu berakhlak tinggi.
berakhlak tinggi, beriman, dan bertakwa. Masyarakat Indonesia yang bineka dengan beragam nilai-nilai budayanya merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Manusia yang beriman adalah manusia yang berakhlak tinggi oleh karena semua agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Agamalah yang mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi. Selanjutnya itu manusia dan masyarakat yang berwawasan global. Masyarakat Indonesia memasuki suatu kehidupan baru dalam milenium ketiga, yaitu masyarakat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi serta perdagangan bebas. Kehidupan global tersebut memberikan kesempatan yang baru, tetapi juga tantangan yang semakin sulit dan kompleks, sehingga meminta kualitas sumber daya manusia Indonesia yang bukan saja menguasai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. 4. Praktik dalam Islam tentang masyarakat madani. Masyarakat madani sangat identik dengan masyarakat kota yang mempunyai karakter dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, dan berwawasan luas. Ciri-ciri masyarakat madani menurut Al-Quran. 1. Adanya kemauan untuk hidup baik. 2. Berlaku jujur dan adil dalam masyarakat. 3. Marhamah dan menabur kerahmatan. 4. Adanya kesalehan pribadi dan sosial. 5. Toleran terhadap sesama dalam perbedaan. 6. Memiliki budaya kritik membangun. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai masyarakat madani, teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sekian dari kami, jangan lupa di like ya. Assalamualaikum.